Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita yang pertama pada bulan Mei ini. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih. 1 bulan Tuhan kami sudah lewati bersama Tuhan. Biarpun kami tidak bertemu di dalam rumah Tuhan, tapi kami Tuhan izinkan untuk bertemu di dalam ibadah online seperti pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Kami sudah persiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh. Engkau memberkati kami ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, bahkan sampai firman Tuhan, perjamuan kudus Tuhan beracara buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melayani Engkau dengan pujian penyembahan. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini satu buah pujian lagi kita angkat bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetap aku berkata Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah, ku
Tuhan, ya. 1 bulan sudah tidak terasa, Tuhan sudah menyertai kita, sudah memelihara hidup kita. Mari sama-sama memuji nama Tuhan. Mari semua memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupku. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semuakan, oh nyanyi, nyanyi, nyanyi. Haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, muliakan Dia dalam hidupku. Nyanyi haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, agungkan Dia selamanya. Sekali lagi ya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupku. Tanggalkan bebanmu yang merintangi. Dalam pujian semuakan, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, muliakan Dia dalam hidupku. Nyanyi haleluya, haleluya. Tinggikan Dia, agungkan Dia selamanya. Tinggikan Dia, agungkan Dia selamanya. Sekali lagi. Tinggikan Dia, agungkan Dia selamanya. Puji Tuhan, pagi hari ini warta jemaat yang pertama, Bapak Ibu, mari setiap para pemuda-pemudi youth ya, tetap semangat untuk beribadah setiap hari Minggu. Ya, jam 8 pagi seperti biasa kita beribadah. Semangat Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, ya. Jangan tunda-tunda, ya. Utamakan Tuhan dulu setiap hari Minggu jam 8 bersama keluarga Anda untuk mendengarkan ibadah online, ya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, warta jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada bulan Maret lalu bulan April. Maafkan selama ibadah online yang berulang tahun jadi terlupakan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendoakan buat saudara-saudari kita yang berulang tahun untuk bulan Maret dan bulan April. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini setiap hari Minggu selalu diumumkan untuk persembahan syukur, persembahan perpuluhan atau kolekte. Bapak Ibu bisa sampaikan via transfer ke rekening gereja ataupun kepada hubungi saudara Fani, ya. Nomor rekening gereja seperti tertera di bawah ini atau terdapat di dalam YouTube di gereja, ya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk warta jemaat pagi hari ini. Amin. Mari pagi hari ini kembali kita persiapkan hati kita untuk kita kembali dengarkan firman Tuhan. Hamba-Nya sudah mempersiapkan yang terbaik untuk seluruh sidang jemaat. Mari kita dengarkan sungguh-sungguh setiap perkataan firman Tuhan, biar itu menjadi berkat dan kekuatan untuk hidup kita selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupa
dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa kami lapar dan haus akan Engkau, terlebih akan kebenaran firman Tuhan. Kami gak bisa jalani hidup sendiri Tuhan, terlebih lagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Begitu banyak penyakit yang ada di sekeliling kami. Kami mudah takut Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang berkuasa Engkau berkatakan kepada kami pagi hari ini. Beri kami iman yang sungguh Tuhan, supaya setiap firman itu terlekat di dalam hati kami. Kami menjadi kuat, kami mampu melakukannya, dan kami yakin dan percaya otoritas dan kuasa-Mu akan hadir bersama dengan hidup kami ketika kami mematuhi setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu sebentar, apa yang diperkatakan itu jadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Oh Tuhan. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka
bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Shalom saudaraku, selamat pagi. Senang saya bisa jumpa kembali dengan Anda pagi hari ini di ibadah online kita. Sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya akan mengajak saudara mendengarkan firman Tuhan. Simak baik, siapkan hati saudara, fokus, karena ini pesan penting yang Tuhan berikan bagi saudara melewati kami. Saya akan mengajak saudara membuka di dalam kitab Matius. Siapkan Alkitab saudara. Matius pasal 24. Saya akan bacakan ayat 37 sampai dengan 44. Anda simak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Nabi Nuh, tidak bisa tidak nama Nabi Nuh itu identik dengan peristiwa besar yang pernah terjadi di atas muka bumi, yaitu air bah, saudara. Mengerikan. Air bah yang menghapus seluruh kehidupan di atas muka bumi pada waktu itu. Anda bisa buka di Kejadian pasal 6, pasal 7. Saudara, di zaman akhir ini tidak akan ada lagi air bah, karena Tuhan sudah berjanji melewati pelangi kepada Nabi Nuh tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Tetapi yang terjadi, saudara, pada akhir zaman nanti adalah bukan air bah secara fisik, bukan gelombang air bah secara fisik, tetapi dalam dimensi spiritual. Kalau Anda membuka di kitab Wahyu pasal 6, saudara, itu adalah sebuah kitab yang luar biasa, karena kitab itu sedang digenapi. Dari 65 kitab yang lain sudah digenapi, tapi kitab Wahyu, Revelation, adalah kitab yang sedang berjalan, saudara. Dan salah satu nubuatan di dalam Wahyu 6 itu berbicara tentang 6 meterai. Dan ada meterai yang ke-7 di Wahyu pasal ke-8. Meterai-meterai ini, saudara, saya terminologikan adalah air bah, gelombang-gelombang yang akan terjadi di akhir zaman. Gelombang pertama, yaitu meterai pertama, itu berbicara tentang antikris, nabi palsu. Gelombang meterai kedua bicara tentang perang dunia kedua, saudara, yang sudah terjadi dan menelan begitu banyak korban. Gelombang meterai ketiga adalah krisis ekonomi. Gelombang meterai keempat adalah maut, wabah, sampar, di mana seperempat bumi akan tewas. Gelombang meterai kelima adalah penganiayaan gereja. Gelombang meterai keenam bicara tentang pengangkatan kedatangan Tuhan kali kedua, rapture, para lambaru. Dan
persiapan atau sangkakala berbunyi. Saudara, setelah 7 meterai ini, maka akan ada 7 sangkakala yang akan diikuti dengan 7 cawan murka Allah yang turun ke atas bumi. Dalam Wahyu 15 dan ayat 16. Saya bukan ahli eskatologi, tetapi paling tidak kita coba mencermati secara sederhana sebuah peristiwa yang akan kita hadapi bersama di akhir zaman. Pemerintahan antikris itu akan berjalan selama 7 tahun dan 3,5 tahun di tengah-tengahnya. Jika Anda dan saya hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan terangkat pada rapture, para orang baru. Dan meterai ke-6 itu akan terjadi. Kalau Anda membuka dalam Wahyu 6 ayat 7-8, saya tidak berani mengabsolutkan, tapi paling tidak tafsiran kita adalah gelombang meterai ke-4 itu sedang terjadi. Saya tidak mengkaitkannya dengan peristiwa COVID dan Corona yang sedang terjadi, tetapi paling tidak kuda kuning hijau itu sedang bergerak. Anda tahu bagaimana wabah ini juga sudah menelan korban yang tidak sedikit. Sebentar lagi kita akan tiba di meterai ke-6 dan memasuki meterai ke-7. Waktu berjalan terus. Yang saya ingin Anda merenungkan pada pagi hari ini adalah Anda menyimak ayat yang kita baca tadi di dalam Matius 24 ayat 37, bahwa kaitannya dengan akhir zaman itu Nabi Nuh, sosok Nabi Nuh kembali diangkat ke permukaan. Menarik, saudara. Berarti Tuhan mau kita belajar dari peristiwa Nabi Nuh, air bah yang menghapuskan kehidupan di muka bumi. Karena itu juga yang akan terjadi nanti, yang kita kenal dengan sebutan kiamat. Bagaimana dunia akan diperbaharui menjadi Yerusalem baru melewati peristiwa besar itu. Apa yang menarik dari soal Nabi Nuh ini, saudara? Air bah yang akan kita coba korelasikan dengan akhir zaman di mana kita sedang hidup sekarang. Menarik, saudara, di dalam Kejadian pasal 6, kalau Anda membuka kembali ke peristiwa tentang Nabi Nuh, Kejadian pasal 6, kalau Anda perhatikan di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Kejadian pasal yang ke-6, saudara perhatikan di situ ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Berfirman Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh, sebelum air bah menghapuskan kehidupan pada waktu itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti ketika gelombang air bah itu akan menghapuskan kehidupan di bumi pada waktu itu, Nuh sekali lagi mendapat kasih karunia. Saudara, saya tidak membahas secara spesifik kasih karunia, tapi paling tidak Anda tahu bahwa kasih karunia, charis sestai, terjemahan Inggris berkata a gift, seperti sebuah kado. Itu adalah pemberian Tuhan yang tidak didasari oleh usaha kita, tetapi oleh kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan. Nah, saya ingin Anda mendalami sedikit apa kira-kira makna kasih karunia di zaman ini, di mana kita hidup di akhir zaman ini. Itu adalah cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Mari kita buka 2 Korintus pasal 6. Saya ingin Anda membaca 2 Korintus pasal 6. Buka Alkitab saudara. Anda perhatikan ayat pertama mulai dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita perhatikan mulai ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kata Paulus, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat, perhatikan, menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Ayat 1 dan 2 penekanannya bicara tentang kasih
kasih karunia jangan kita sia-siakan. Lalu Anda bertanya, kira-kira apa wujud kasih karunia itu yang sedang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini? Apa wujud anugerah Tuhan itu? Nah, Anda perhatikan ayat ke-8. Ketika dihormati, ayat ke-8, 2 Korintus 6, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paradok kalimatnya, tapi itulah makna kasih karunia. Menarik saudara, miskin memperkaya banyak orang, berduka cita namun sukacita. Itu hakikat kasih karunia Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saudara di akhir zaman ini, gelombang-gelombang meterai yang sedang Allah kerjakan, yang terus berjalan seiring waktu, kesulitan akan semakin menjadi, tantangan akan semakin tidak ringan, tetapi kasih karunia Tuhan tetap berjalan hari-hari ini. Sebagaimana Nabi Nuh mendapat kasih karunia sebelum air bah itu datang, gelombang bah itu datang, kita pun akan mengalami hal yang sama. Tuhan tetap akan mengalirkan kasih karunia-Nya di akhir zaman bagi mereka yang percaya. Nah, persoalannya Tuhan bilang tadi, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Apa kira-kira parameternya, ukurannya kalau kita tuh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Anda bisa membuka di dalam ayat 3. Lanjut sebentar. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 7 saudara. Ini yang dipesankan Paulus, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, 4, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Jadi inti dari ayat 3 sampai 7 adalah bagaimana kita hidup menjadi orang-orang yang tetap menjaga sikap kita, menjaga lifestyle, gaya hidup kita, untuk boleh tetap menjadi orang-orang yang menggambarkan karakter Kristus. Sikap kata menjadi orang-orang yang tetap tunduk dalam kehendak Roh Kudus, supaya kasih karunia Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dengan kata lain saudara, kalau Anda perhatikan di Kejadian 7 tadi, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena Nuh di Kejadian 7 ayat 1 berkata adalah orang benar. Jadi kesimpulan sederhananya adalah jaga hidup benar saudara di akhir zaman ini, maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya dalam hidup Anda. Ketika gelombang-gelombang meterai akhir zaman sedang digenapi, Anda akan tetap ada dalam kemurahan hati Tuhan. Amin saudara. Nuh orang yang benar. Kata benar saudara itu adalah sadak. Aslinya sadak. Sadak itu artinya sepadan dengan kata Yunaninya dikaios. Apa dikaios itu? Itu sebuah istilah hukum, ya, artinya membebaskan seseorang dari tuntutan hukum sehingga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah atau tidak pantas untuk dihukum. Jadi Anda sekali lagi harus menjadi orang-orang yang memiliki kebenaran ilahi dalam hidup Anda di akhir zaman ini, dengan cara taat, lakukan firman, supaya Anda menjadi orang-orang yang tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Nah, dalam kaitannya dengan akhir zaman ini saudara, gelombang air bah di akhir zaman, meterai tadi, ternyata pembelajaran tentang Nuh ini yang sedang Tuhan kerjakan. Pesannya pada pagi ini, Nuh ini tidak saja bicara tentang moral, benar secara moral, tapi saya ingin menyempitkan saudara, ya, pengertian ini dalam kapasitas Nuh
sebagai seorang ayah. Penting ini saudara, menarik. Kalau Anda buka di Wahyu pasal 11 ayat ketiga, pada waktu nanti meterai-meterai tadi dibuka saudara, ada salah satu tanda yang sedang Tuhan kerjakan adalah Tuhan menghadirkan dua saksi di akhir zaman itu. Dua saksi yang dimaksud itu adalah di ayat ke-6 dari Wahyu 11, indikasi kuat, tafsirannya kuat, bicara tentang Musa dan Elia. Ada dua tokoh besar yang akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman, spirit Musa dan spirit Elia. Nah, berkaitan dengan ini saudara, saya akan mengajak Anda membuka dalam kitab Maliaki pasal 4 ya, Maliaki pasal ke-4. Maliaki pasal 4 ini bicara tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman saudara. Tetapi yang menarik saudara, ada satu hal yang perlu kita dalami sedikit di Maliaki pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Judul perikopnya Anda perhatikan. Maliaki pasal 4 judulnya adalah Hari Tuhan. Maka saya bacakan ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku besar akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliaki 4 ini bicara tentang hari Tuhan, akhir zaman. Nubuatannya bersinergi dengan kedatangan Tuhan yang pertama saudara. Lahir sebagai bayi di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, dan kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi Maliaki 4 ini berbicara tentang dua kali kedatangan Tuhan tadi, tetapi sesuai proporsinya saudara. Kalau bicara Nabi Elia, maka di ayat kelima tadi disinggung tentang Nabi Elia, merujuk kepada roh spirit Nabi Elia. Ketika kedatangan Tuhan kali pertama itu bicara Yohanes Pembaptis saudara, merujuk kepada pribadi Yohanes Pembaptis. Tetapi ayat ke-6 itu merujuk kepada roh Elia di akhir zaman. Yang menarik saudara, maksud pemaknaan dari Nabi Elia, roh Nabi Elia tadi, Tuhan berkata di ayat ke-6 bahwa Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Di akhir zaman ini saudara ingat, ada peristiwa besar saudara, bagaimana Nabi Elia itu mengurapi Nabi Elisa yang pada waktu itu akan menggantikannya dengan 2 kali porsi urapan. Di akhir zaman ini Tuhan sedang memulihkan saudara. Perhatikan, ketika gelombang-gelombang akhir zaman, gelombang kesulitan akan terus menguji gerejanya, Tuhan akan memulihkan satu kondisi yang luar biasa yang saya sebut dengan istilah pembapaan atau fatherhood. Tolong dengar baik-baik. Kenapa pembapaan itu begitu penting di akhir zaman untuk dipulihkan saudara? Dengar para bapak, dengar baik-baik. Kalau Anda buka Kisah Rasul 3 ayat 21 saudara, Kisah Rasul 3:21, Anda bisa baca. Ayat itu berkata bahwa Tuhan itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Tuhan akan tetap di sorga. Sebelum dia datang akan terjadi pemulihan secara besar-besaran di atas muka bumi. Salah satunya adalah pemulihan pembapaan. Kata pemulihan saudara, kalau Anda buka di Kisah 3:21 itu bicara apokatastasis. Artinya dikembalikan kepada kondisi awal atau mulanya, kepada originalnya. Pemulihan menjadi penting saudara, karena itu bukan saja menjadi pembuka jalan kedatangan Tuhan, tetapi juga mengembalikan kapasitas pembapaan pada jalur yang benar. Ini ada kaitannya nanti dengan kasih karunia. Anda ikuti baik. Roma 8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-17. Kitab Roma pasal yang ke-8, saudara buka dengan cepat, sebuah ayat yang sangat familiar dan sangat kita sering baca. Roma 8 ayat yang ke-15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh
budakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh besar yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh besar itu kita berseru apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Penekanan 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, perhatikan yang penting. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi intisari saudara dari Roma 8 ini adalah Bapa itu terminologinya relasi hubungan antara Tuhan dengan umatnya, bukan cuma sebagai hamba, tapi sebagai anak. Maksudnya apa? Ayat 17, menjadi ahli waris. Jadi intisari pembapaan itu penekanannya di warisan, legacy, warisan sebagai anak-anak Tuhan. Dikembalikan pada asalnya bahwa Bapa itu berbicara tentang mewariskan kebenaran. Saudara pernah paham pembapaan pertama terjadi kapan, saudara? Fatherhood pembapaan pertama terjadi kapan? Kalau Anda buka Kejadian 1:26, ketika Allah menciptakan Adam manusia pertama, maka Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Genetika ilahi. Anak saya 3, dan dari 3 anak saya itu memiliki gen kemiripan dengan saya sebagai anak-anak saya. Genetika. Dan itu yang Allah kerjakan secara rohani dalam diri Adam manusia pertama. Adam menjadi gambar diri Allah, saudara, di atas muka bumi. Duta besar penuh, berkuasa penuh. Dan Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa, Adam sebagai anak sulung Allah yang pertama kali diciptakan pada waktu itu. Maka Allah sebagai Bapa mewariskan nilai-nilai kebenaran kepada Adam. Apa yang diwariskan Allah? Pernah Anda perhatikan baik? Renungkan baik. Yang diwariskan Allah Bapa pada waktu itu kepada Adam adalah sifat-sifat kealahannya. Sifat-sifat kealahannya yang diberikan kepada Adam, baik kuasa, otoritas, maupun kekekalan. Adam menikmati impartasi warisan kebenaran dari Allah pada waktu itu, yang kalau Anda perhatikan konkretnya ayat 26, berkuasa atas dunia. Saudara pernah mengerti dan paham bahwa kalau bicara warisan, saudara, itu sesuatu yang sifatnya turun-temurun. Kalau Anda buka Mazmur 25 ayat 12 sampai 13, warisan itu sifatnya turun-temurun. Artinya ketika Allah membapai Adam, fatherhood, dan memberikan warisan kebenaran, berkuasa, menerima kekekalan, itu harusnya turun lagi kepada keturunan Adam. Warisan itu turun-temurun, tetapi sayang Adam gagal, saudara. Adam gagal di pembapaan. Dia langgar dosa, dia makan buah terlarang. Dan akibatnya apa? Dari generasi Adam lahirlah pembunuh pertama di muka bumi, namanya Kain, yang membunuh Habil, adiknya. Dan setelah kejadian Kain, maka manusia, kalau Anda buka terus Kejadian 3, 4, 5, terus kejahatan itu semakin tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Oh, proses pembapaan menjadi hancur lebur, saudara. Klimaksnya, titik kulminasi, itu titik tertinggi. Anda buka Kejadian 6 ayat 6 sampai 7, manusia semakin brutal, semakin liar dalam kejahatan. Sampai akhirnya Tuhan tidak tahan, Tuhan pilu hatinya, dan dia berkata, aku akan menghapuskan manusia dari atas muka bumi. Tuhan mengupgrade bumi pada waktu itu, di-upgrade total. Semua binatang manusia yang bernapas dihabisi oleh air bah, dan Tuhan pulihkan kembali melewati Nabi Nuh. Pembapaan termasuk di dalamnya.
bisa mengikuti terus kebenaran menarik. Kejadian 9 kalau Anda buka ayat 1 sampai 3. Tuhan memberi perintah kepada Nuh setelah dunia habis di-upgrade Tuhan, saudara, dibaharui total. Perintahnya kepada Nuh sama seperti perintahnya kepada Adam. Tuhan memulai kembali sebuah fatherhood yang baru, pembapaan yang baru. Dan Allah berkata kepada Nuh, beranak cucu penuhi bumi, sama perintahnya, saudara. Supaya Allah bisa kembali melakukan pembapaan kepada Nuh, mewariskan kebenaran, dan Nuh akan meneruskan itu kepada keturunannya. Tetapi sayang, kalau Anda buka di Kejadian 9 ayat 20, ketika air bah sudah surut, Nuh menjadi petani anggur. Nuh yang diselamatkan ketiga anak dan mantu dengan istrinya membangun perkebunan anggur. Tetapi sayang, Nuh kelewat batas, dia menjadi mabuk karena anggur. Setelah Nuh mabuk karena anggur, dia menjadi telanjang. Dan ketika dia telanjang, kalau Anda buka kisahnya di Kejadian 9, anak-anaknya ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham, anak yang ketiga ini, anak yang kedua, ketika melihat ayahnya telanjang karena mabuk, bukannya ditutupi, bukannya di cover, tapi dia ceritakan aib bapaknya itu kepada orang-orang di luar, termasuk saudara-saudaranya. Bapaknya dipermalukan, dan akibatnya ketika Nuh sadar, Nuh menjadi menyesal, marah, dan dia mengutuk Ham, saudara. Dia mengutuk Ham. Kalau Anda buka terus Kejadian 9, Sem dan Yafet diberkati, tapi Ham karena mempermalukan ayahnya dikutuk. Yang menarik, saudara, yang dikutuk oleh Nuh bukan Ham langsung, tetapi disebut Kanaan. Kanaan itu adalah anak dari Ham, saudara. Jadi bapaknya yang berbuat aneh, ya, anaknya yang dikutuk. Kanaan itu cucunya Nuh. Ham itu punya anak 4, saudara. Ada Kus, Misraim, Put, dan anak paling bungsu Kanaan. Yang dikutuk Kanaan, ada dugaan bahwa Kanaan ini ikut menyaksikan aib engkongnya bersama, dan dia melihat kelakuan bapaknya Ham yang melecehkan engkongnya. Jadi artinya kenapa Nuh ini yang dikutuk itu Kanaan? Karena kalau anak dikutuk, bapak ikut susah. Ham pasti sedih hatinya melihat anaknya menjadi budak sepanjang hidupnya, keturunannya jadi budak, saudara. Menyakitkan. Artinya, saudara, Nuh gagal dalam pembapaan. Ham pun gagal dalam pembapaan. Dia tidak memberi contoh yang baik. Dia tidak mewariskan kebenaran kepada keturunannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Dia bawa spirit pembapaan yang sempurna. Spirit pembapaan. Dia mewariskan kebenaran. Dia mementor bagikan bapa dan anaknya. Bahkan kalau Anda buka di Yohanes 1 ayat 18 berkata, Yesus berkata, kalau kamu ingin melihat Bapa, lihat dalam diriku. Yesus itu role model, visualisasi Allah Bapa yang sempurna. Kenapa saya berani katakan gitu? Karena ketika Yesus naik ke sorga, dia mewariskan Roh Kudus. Ayat 13 berkata adalah roh kebenaran. Spirit pembapaan dibangun kembali melewati diri Yesus. 1 Korintus 11 ayat ketiga berkata, kepala dari laki-laki adalah Tuhan, kepala dari wanita adalah laki-laki. Kita tidak bicara gender, saudara, tapi ini kebenaran Allah. Mungkin ada yang perempuan bilang, enggak, sekarang udah emansipasi, betul. Tapi di hadapan Tuhan, hierarki ini berlaku mutlak. 2 Korintus 11 ayat kedua berkata bahwa setiap kita orang percaya adalah mempelai wanita Kristus. Tetapi tanggung jawab kita berbeda, saudara. Kedudukan kita secara iman sama, kita adalah mempelai wanita Kristus, tetapi tanggung jawab kita berbeda sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu tanggung jawabnya lebih berat. Dan Tuhan berkarya. Tangan pertama yang dia percayakan karyanya adalah laki-laki. Dalam hal ini Bapak. Hawa yang berbuat dosa, Adam yang ditanya, saudara.
Di akhir zaman ini saudara, sebelum Tuhan mengupgrade dunia, karena tadi Matius 24 Anda sudah baca, di akhir zaman ini kehidupan akan kembali seperti zaman Nabi Nuh. Kejahatan akan mencapai kulminasi, titik tertinggi, dan Tuhan akan mengupgrade dunia ini melewati gelombang akhir zaman. Sebelum Yerusalem baru akan datang, surga yang indah dan kekal. Tuhan akan mengupgrade termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang sedang Tuhan kerjakan yang paling penting yang perlu kita pahami adalah pembapaan sedang dipulihkan. Tuhan sedang mencari bapak-bapak yang benar di akhir zaman. Bapak-bapak yang benar di akhir zaman, yang akan Tuhan jadikan pintu masuk dari apa? Kasih karunia Tuhan, baik bagi keluarga sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau Anda jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jika Anda mau kuat di akhir zaman sebagai keluarga orang percaya yang tetap mengalami kasih karunia Tuhan, tetap mengalami kemurahan Tuhan, pagi hari ini para bapak merenung baik. Anda kunci utamanya. Jadilah bapak-bapak yang benar di dalam Tuhan. Amin. Karena Anda lah yang menjadi penentunya bagi keluargamu dan bagi bangsa kita. Berperan sebagai bapak yang takut akan Tuhan. Jangan seperti Lot, saudara. Nuh berhasil pada mulanya, walaupun gagal di akhir, tapi Lot gagal total. Dia tidak bisa menjadi bapak yang benar. Sodom Gomora mau dihancurkan, mantunya tertawa, saudara, diajak keluar. Bahkan Anda tahu istrinya jadi tiang garam karena terikat hatinya dengan harta di Sodom Gomora. Belum bisa melupakan masa lalu. Dan yang lebih memalukan, Lot inseks dengan dua anak perempuannya, melahirkan Bani Amon Moab yang dikutuk oleh Tuhan. Jauh dari itu, saudara, dijauhkan kita. Saya punya beban pagi hari ini untuk mendorong para bapak, baik jemaat kita maupun seluruh saudara. Ayo sadar bahwa Anda adalah orang-orang yang sedang Tuhan cari untuk menjadi orang-orang yang mengalirkan kasih karunia Tuhan, sehingga Anda tidak perlu takut menghadapi tantangan zaman, karena kemurahan hati Tuhan akan menyertai Anda. Statistik berkata, saudara, 43% orang yang ada di penjara adalah orang-orang yang bertumbuh di keluarga tanpa ayah. Pakar-pakar sosiolog pada zaman sekarang mengatakan ada hubungan yang erat ketidakhadiran ayah dengan anak-anak yang drop out, yang jobless, yang menjadi target pelecehan seksual, bunuh diri, kecanduan obat. Sangat erat kaitannya dengan ketidakhadiran ayah. Saya tutup firman Tuhan. Bapak dalam bahasa Ibrani itu abah, saudara. Artinya sumber atau pemelihara. Tapi dari sisi bahasa Yunani-nya berkata pater, artinya fondasi. Fondasi sebuah keluarga supaya tetap kuat dan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan adalah bapak. Sekali lagi, ayah, papi. Jika sumbernya, fondasinya gak beres, ada yang salah, hancur semua. Tidak terbangun fatherhood, yang terbangun fatherless. Apa kebutuhan dunia pada zaman sekarang? Yohanes 14 ayat ke-8. Seorang murid Tuhan berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata tunjukkan, deignuo, artinya nampakkan di depan mata secara nyata kapasitas Bapa yang mewariskan kebenaran. Saudara, saya Daniel Rudi adalah generasi yang bertumbuh tanpa ayah. Sejak kecil, saudara, sejak balita, sejak lahir, saya bukan orang
orang yang menikmati kasih ayah. Jujur, saya bukan orang yang baik di masa muda saya. Saya menjadi orang yang bertumbuh cacat secara jiwani. Tapi puji syukur, sekarang sebagai seorang ayah, saya tidak bilang saya ayah yang sempurna, tapi saya berjuang keras untuk menjadi seorang ayah yang ada di dalam gelombang pembapaan di akhir zaman yang sedang Tuhan kerjakan. Bapak yang mewariskan kebenaran, Bapak yang mewariskan hidup yang takut akan Tuhan. Dan saya akan buktikan ayat penutupnya. Anda buka di Mazmur 128, saudara. Mazmur 128. Saudara bisa baca di situ di ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-4. Kitab Mazmur pasal yang ke-128, kita baca ayat yang pertama. Judul, perhatikan, berkat atas rumah tangga dahsyat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Luar biasa. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bukankah ini yang Anda rindukan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena ayat 4 berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Perlu Anda simak ayat keempat. Orang laki-laki di sini diterjemahkan bukan boy tapi man. Laki-laki dewasa dalam rumah tangga menuju kepada kehadiran seorang ayah, seorang bapak yang hidupnya mewariskan kebenaran. Setelah corona ini nanti usai, ada satu kerinduan di hati saya, supaya gereja di mana kita beribadah tahun kebebasan boleh memunculkan sebuah komisi baru yang saya doakan terus. Komisi Bapak, komisi pria, para imam, supaya betul-betul gereja kita di tempat ini menjadi gereja yang ada di dalam rencana dan kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu, jika sampai pagi hari ini Anda masih tetap diberikan kehidupan dalam pandemi seperti ini, itu bukan kebetulan. Termasuk para bapak, Tuhan masih punya rencana atas Anda. Jadi jangan sia-siakan waktu ke depan. Mari para bapak, khususnya para bapak, para ayah, para papi, dengan baik firman ini. Jangan terlambat sadar, segera bangkit masuk dalam gelombang pembapaan yang sedang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Keluargamu akan mengalami kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi bangsa di mana kita berada, khususnya Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, satukan hati dengan saya. Kita angkat hati dan pujian kita kepada Tuhan, menjadi kerinduan setiap kita pagi hari ini. Bapak-bapak yang mewariskan kebenaran. Glory Yesus, glory Bapa. Bersama saudara, bersatu dalam kasih, bersama melayani, bersama melayani. Haleluya, glory Bapa. Dan
untuk menyambut perjamuan kudus. Dan biar Tuhan melayakkan hamba-Mu, melayakkan seluruh jemaat yang terlibat dengan percaya dan sungguh, mujizat akan terjadi. Kami yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, kaya tambah kaya bagi kemuliaan Tuhan, yang rindu memiliki keturunan, Tuhan memberkati. Layakkan hamba-Mu dan layakkan seluruh sidang jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, persiapkan roti dan anggur di rumah saudara. Kalau mungkin agak sulit, tidak apa-apa, bisa diganti dengan biskuit atau dengan anggur atau teh. Yang penting adalah Anda punya hati yang siap untuk diberkati. Saudara dengarkan baik Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. 1 Korintus 11 ayat 27-30. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Puji Tuhan. Mari persiapkan roti di tangan saudara masing-masing. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Janji-janji firman Allah yang sudah digenapi adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Pecahkan bersama saudara, maka dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih. Haleluya. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala saudara. Dengar baik firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya generasi pembapaan akan Tuhan kerjakan. Bapak-bapak yang mewariskan kebenaran ilahi akan terus bermunculan menjadi orang-orang yang memberkati keluarga dan memberkati bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita beroleh anugerah keselamatan, kasih karunia ilahi, janji-janji firman Allah yang sudah digenapi adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Dimanapun engkau berada, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, melawat seluruh sidang Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan kudus ini. Mereka yang sakit sudah disembuhkan, lemah dikuatkan, miskin diberkaya, memiliki keturunan yang merindukannya. Dan Tuhan yang memproteksi umat-Mu, dijauhkan dari segala COVID, Corona, dan DBD. Tuhan melindungi mereka, membungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan yang pelihara hidup mereka, Tuhan yang pelihara makan minum ekonomi jemaat-Mu, karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Aku dan seisi rumah ini kerinduan kami Tuhan. Glory. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku. Glory. Menyerang dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan menandangkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari saudara kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat penuh hikmat sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, jemaat GBIS tahun kebebasan, baik pada bulan Maret dan April. Tuhan berkati satu persatu, meskipun kami tidak berjumpa langsung tatap muka, tapi urapan Tuhan bekerja melewati urapan online ini. Di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret, baik Pak Dadang, Ibu Yanti, Ibu Heti, baik untuk Ruth, anak-Mu Ruth, maupun Bapak Akim. Kami doakan Bapak Aban, juga untuk Saudara Alim. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan April Tuhan, baik untuk Ferdi, Ibu Mawar, Saudara Yeye, baik untuk anak-Mu Jovan, juga Ibu Marta, untuk Bapak Miko dan juga Ibu Nipung. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat ilahi turun atas mereka, kekuatan, kebijaksanaan, hikmat ilahi, berkat-berkat melimpah turun atas mereka, dan mereka akan menjalani tahun-tahun ke depan tetap dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa,
berkati semua yang sudah terlibat hamba-Hamba-Mu dalam pelayanan pagi hari ini. Pakai lebih heran untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun kami belum berkomunitas langsung, tapi Tuhan tetap melawat jemaat. Kami doakan bangsa negara Indonesia. Tetap kami percaya Tuhan masih bekerja. Tuhan sedang memulihkan Indonesia. Hari-hari ini COVID akan dimusnahkan dari bumi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kegerakan besar terjadi dalam dimensi spiritual. Roh Kudus sedang mensterilisasi seluruh bumi Indonesia, diberikan kekuatan yang luar biasa dan kesembuhan yang nyata. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu untuk mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini, baik melewati nasihat, baik melewati harta, baik melewati kehadiran, apapun yang bisa dikerjakan. Tuhan akan membuat gereja-Mu menjadi berkat. Hamba-hamba Tuhan biar di hari-hari ini tidak menjadi batu sandungan, tidak mencari panggung, tapi yang diberi panggung adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua hanya menjadi alat. Beri hikmat pada para pendeta dan hamba-hamba Tuhan untuk tidak memberi polemik, tidak membuat hal-hal yang menggelisahkan, tapi menjadi berkat nyata bagi bangsa Indonesia dan juga gereja Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan memberkati sekali lagi untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran, bahkan Bapak Doni selaku gugus tugas. Tuhan beri hikmat, kuasa yang daripada Tuhan kepada seluruh kepala daerah, kesatuan hati dalam takut akan Tuhan untuk bersama-sama memulihkan Indonesia. Kepada Bapak Panglima TNI, Kapolri khususnya, Tuhan berkati supaya mereka menjaga keamanan di bumi Indonesia bersama dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Indonesia adalah bangsa yang spesial di mata-Mu, karena ada orang-orang percaya yang terus berdoa di tempat ini, di bangsa ini. Terima kasih untuk kesembuhan dan mujizat-Mu Tuhan. Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami percaya dalam waktu singkat kami akan kembali berkumpul bertatap muka dalam ibadah di tempat ini. Kami nantikan terus dalam pengharapan dan dengan penuh sukacita. Sementara kami berpisah satu dengan lain, Tuhan sertai kami, tetap ikat kami dalam kasih-Mu, tetap bersemangat untuk tiap hari mencari Tuhan, dan segala kekuatan jahat apapun bentuknya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Bapa di akhir zaman ini. Terima kasih. Mari saudaraku, kita kedang kedua tangan saudara. Saudara imani sungguh-sungguh, saudara aminkan sungguh-sungguh, dan Anda akan diberkati. Anda katakan amin dengan sungguh-sungguh, dan engkau akan menikmati curahan berkat Tuhan. Dan dimanapun engkau berada pagi hari ini, tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Kiranya haleluya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, puji nama Tuhan, dan memperluas, haleluya, kami terima daerahku.
Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga jarak physical distancing, jaga pergi-pergi dikurangi, jika nggak perlu jangan pergi, pelihara makanan yang bergizi, dan kita akan segera berjumpa kembali dalam ibadah